Saudara didampingi penasihat hukum saudara, jadi kalau saudara ada kesulitan, saudara silahkan mengajukan mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum saudara, kami akan berikan. Siap Yang Mulia, terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Chandrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Ricky Rizal maupun Richard Eliezer, saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan saudara sebagai saksi yang saudara berikan di persidangan sebelumnya dianggap sebagai keterangan saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya Yang Mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap Yang Mulia, iya. Ya, sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya, dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah saudara mengadakan suami saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Izin Yang Mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk, dan hari itu saya bangun agak siang. Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang, oke. Kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Ya. Maaf sebelumnya, saudara setelah saudara lulus dari kuliah sampai dengan saudara menjadi istri dari saudara Ferdi Sambo, Kadif Propam, sudah berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin Yang Mulia, saya lulus tahun 98 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Siap. Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan saudara kan backgroundnya adalah dokter gigi. Siap. Nah, berapa lama saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi Yang Mulia, mohon izin. Oh, setelah menikah saudara tidak bekerja lagi, tetapi Siap. sebelumnya saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap. Betul. Karena saya mengikuti suami saya dimanapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang saudara, setelah siang beres-beres, saudara makan siang, apa kegiatan saudara selanjutnya? Habis makan siang, saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Iya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin, suara saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman. Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Masih ingat? Saya tidak perhatikan jamnya jam berapa, tapi siang hari. Siang hari.
Pada saat saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya. kurang Ya, lebih. saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai 2. Iya, Yang Mulia. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi, Saya tidak melihat. tidak melihat Kuat Ma'ruf, Saya tidak melihat, Yang Mulia. Ricky Rizal, Saya tidak melihat. korban Joshua, Saya tidak tidak melihat. melihat semua. Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai 2. Kemudian setelah saudara naik, apalagi kegiatan saudara di dalam setelah itu? Izin Yang Mulia, Ya. mohon izin Ya. sekali lagi mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual Ya. mohon agar Nanti akan sidang kami dilaksanakan nyatakan secara ditutup. tertutup. Tidak, kami hanya ingin memastikan kegiatan saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai 2. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30-an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf Yang Mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara jam tidak berapa. tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum, saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang, anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali saudara hubungin kemudian itu pukul 19. Makanya kita mencoba menentukan waktunya, dan itu yang bisa menjelaskan hanya saudara sendiri. Mohon izin Yang Mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, perkiraan makanya kan jam berapa. Siap. kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain, apakah ada persesuaian dengan keterangan saudara atau tidak, sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita saudara, ya. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan saudara nggak turun ke bawah kan? Tidak Yang Mulia. Tidak. Oke, kalau begitu saudara kemarin bercerita bahwa saudara kan saudara tadi cerita pintu kaca itu kan saudara kunci ya, Iya Yang Mulia, sehingga saya kunci. pintu kayunya tidak tetap terbuka. Di lantai 2 itu kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya ada pintu kasa nyamuk dulu. Oh, pintu kasa nyamuk, Iya, oke. itu saya tutup, dan ada pintu kayu yang warna putih itu terbuka posisinya. Pintu kayu terbuka, oke. Setelah pintu kaca tertutup yang tadi saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini, artinya ketika tarik agak kuat dia Bisa terbuka. bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar saudara? Waktu itu saya tertidur, terus
terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak gruk gitu. Terus saya membuka mata saya. Nggak perlu diceritakan semua, saya cuma pengen tahu waktunya. Kan saudara sudah memberikan keterangan kemarin ya. Yosua sudah ada di Kamar, di sebelah saudara. di dekat kaki saya. Di Dekat kaki saya. Di dekat kaki saudara, oke. Kemudian seperti yang saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu saudara menjadi saksi. Selanjutnya saudara menghubungi Richard. Iya, yang Betul ya? Bukan Pada waktu saya. itu kan Susi naik dulu ya, waktu saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya. Dia menggoyang-goyangkan kaki saya. Dia bilang, "Ibu, ibu." Bawakan air minum. Lalu saya membuka mata saya. Saya menangis. Lalu Susi berteriak, Om Kuat, tolong ibu." Lalu Kuat naik ke atas, memegang kaki kiri saya dan menangis. Lalu saya dibawa sama Kuat dan Susi ke dalam kamar. Saya dibaringkan di tempat tidur. Lalu Susi menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susi mengunci pintu. Lalu Kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai 1. Agak keras ya suaranya. Enggak, maksudnya suaranya Kuat itu agak keras sampai terdengar saudara, berarti kan suaranya agak keras ya, ribut-ribut itu. Iya. Betul ya? Iya. Terus? Lalu suara itu menghilang dan tidak lama Kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, "Om Kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana?"
disampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya. Saya bilang, tolong telepon Om. Tapi Om Kuat tidak bawa telepon saat itu karena teleponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susi bawa telepon enggak, tolong telepon omnya, Om Ricky dan Om Richard, tapi Susi juga tidak bawa telepon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya. Lalu saya minta tolong Kuat untuk menelpon Ricky atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya jam berapa? Nggak ingat ya? Tidak ingat yang mulia. Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap. Terlihat tidak dari kamar? Karena Lampu sudah terang, lampu di kamar yang jelas. lampu sudah dinyalakan. Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susi itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali Oleh Susi. di bawah, duduk di Ya. lantai itu masih terang itu. Masih terang. Artinya berarti lampu belum nyala. Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Yang mulia. Rumah saudara dengan terdengar nggak suara adzan maghrib diri itu? Terdengar nggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang, kemudian dia bersama Ricky, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai 2 menemui saudara, sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan Kuat Ma'ruf karena Richard melihat bahwa Kuat Ma'ruf sedang emosi, ditanya apapun dia tidak menjawab, hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh atau kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin meralat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah Kuat, yang mendayung. Oh, yang nelpon adalah Kuat. Tapi yang bicara saya. Ya, yang menelpon adalah Kuat. Oke. Ya. Nah, kemudian kan Kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas, Ricky naik ke atas. Ya. Nah, apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong Dek Ricky untuk memanggilkan Kuat. Untuk memanggil? Untuk manggil Om Kuat. Oke. Terus? Lalu saya menenangkan Kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus Om Kuat sampaikan, Ibu lapor Bapak, Bu lapor Bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga Ibu. Terus saya suruh Kuat keluar, saya minta tolong Dek Ricky untuk panggil Dek Yosua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua, itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Kemudian Ricky turun mencari Joshua, tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara Kuat dengan Joshua, maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan dia letakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang Saudara mulia. tidak tahu. Oke, kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si Kuat. Saat melewati si Kuat hanya tatap-tatapan mata saja. Kemudian Joshua naik di di lantai 2. Di dalam BAP
dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul? Mohon izin yang mulia, waktu Dek Ricky panggil Dek Yosua, Dek Ricky naik bersama Dek Yosua masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Dek Ricky menyampaikan mohon izin ibu ini Yosua, terus saya anggukan saja, terus Yosua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, dudukkan bersimpuh ya. Siap. Betul ya. Kemudian Terus Dek Ricky masih sempat di dalam kamar saya sebentar. Terus nggak lama Dek Ricky keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Dek Ricky masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Yosua di kamar. Oke. Terus apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Waktu itu saya sampaikan ke Dek Yosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang keji. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara. Karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke Korps Brimob lagi. Kalau tidak salah Yosua sudah masuk jadi anggota Bareskrim. Oh, kalau nggak salah Joshua sudah menjadi anggota Bareskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota Bareskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu Bukan. itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk kembali untuk menjadi anggota Bareskrim ya. Jadi kembali ke Bareskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya Bukan, minta. saya nanyakan maksudnya. Maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai Kadif Propam, artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tetapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Iya. Betul. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Yosua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Iya, yang mulia. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Ricky. Iya. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Ya. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam. Pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Yosua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta.
Dan saya juga sampaikan ke suami saya, tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah. Besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja. Iya, Yang Mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan, dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu, pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen ke Magelang, tapi saudara melarangnya. Benar itu? Seingat saya hanya berkata demikian. Oke. Apakah saudara Ricky melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambo menghubungi Ricky atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Ricky untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangan Ricky, bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Ricky memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Ricky saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Ricky, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Ricky? Saya tidak mengajak Ricky. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak Kuat Ma'ruf, memerintahkan Kuat Ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin Yang Mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Ricky maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua bersama kami lebih dari 1 tahun, terutama ADC, anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut, dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Ricky dan Kuat Ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara? Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan, karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya, protokol untuk protap kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan sama saya. protap sehari-hari. Nah, selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan, kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya Kuat Ma'ruf dan Ricky, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Betul, ya. Nah, pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Oh, biasanya kami tetap di Magelang. Nah, ini kan tidak mungkin.